cepat atau lambat akan sampai pada titik di mana harta, jabatan, atau pujian manusia tidak lagi cukup untuk membuat hati benar-benar tenang. Kita mulai mencari makna. Kita ingin tahu apa sebenarnya tujuan kita diciptakan. Menariknya, Allah tidak membiarkan manusia menebak-nebak arah hidupnya. Dalam Al-Quran, Dia telah menjelaskan dengan sangat jelas mengapa manusia diciptakan, untuk apa ia hidup, dan kemana ia akan kembali. Bahkan, Al-Quran bukan hanya memberitahu tujuan hidup, tapi juga peta jalannya agar kita tidak tersesat di dunia yang penuh tipu daya ini. Sayangnya, banyak orang hidup hanya mengikuti arus. Bangun pagi, bekerja, makan, tidur, lalu mengulangi siklus yang sama. Mereka sibuk mengejar dunia, tapi lupa untuk apa mereka ada di dunia. Lupa bahwa hidup ini bukan sekadar eksis, tapi harus berisi. Bukan sekadar bernapas, tapi harus bermakna. Lalu bagaimana sebenarnya Al-Quran memaparkan tentang tujuan hidup manusia? Apa saja prinsip utama yang harus dipegang agar hidup ini terarah, tidak hampa, dan bernilai di sisi Allah? Dan bagaimana cara agar kita bisa menjalani hidup dengan penuh cahaya dan ketenangan sesuai panduan wahyu? Dalam video ini, kita akan membahasnya dalam 5 segmen penting. Kita akan menyelami ayat demi ayat, bukan hanya sebagai teori, tapi sebagai bahan renungan untuk membentuk arah hidup kita. Mungkin ini akan menjadi titik balik bagi seseorang. Mungkin bagi kamu yang sedang menonton ini, karena sesungguhnya tidak ada yang lebih tragis daripada hidup panjang, tapi tidak tahu untuk apa, dan tidak ada yang lebih indah daripada hidup yang singkat, tapi tahu persis apa tujuannya. Tidak ada penjelasan yang lebih jelas dan langsung mengenai tujuan hidup manusia, selain firman Allah dalam surah Az-Zariyat ayat 56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Quran, Surat Az-Zariyat ayat 56. Ayat ini merupakan jawaban paling tegas dari Allah atas pertanyaan besar manusia. Untuk apa aku diciptakan? Tujuan utama hidup kita bukan karier, bukan popularitas, bukan kekayaan, tapi ibadah, yakni pengabdian total kepada Allah. Namun ibadah di sini bukan hanya salat dan puasa. Dalam pandangan Al-Quran, ibadah adalah seluruh aktivitas hidup yang dilakukan dengan niat yang benar dan cara yang benar untuk mencari ridha Allah. Mencari nafkah, merawat keluarga, bahkan tersenyum kepada orang lain bisa menjadi ibadah jika diniatkan karena Allah dan dilakukan dengan cara yang halal. Ibadah bukan sekadar rutinitas formal, ia adalah bentuk pengakuan total bahwa hidup kita milik Allah dan kita hidup di bawah aturannya. Ketika seseorang memahami bahwa setiap langkah hidup adalah bentuk pengabdian, maka seluruh harinya menjadi bermakna. Tidak ada waktu yang terbuang. Bahkan tidur pun bisa berpahala jika diniatkan untuk menguatkan diri agar bisa beribadah lebih baik keesokan harinya. Di sisi lain, hidup tanpa pengabdian kepada Allah hanyalah gerakan tanpa makna, seperti robot yang diprogram tapi tidak tahu tujuannya. Ia bisa terlihat sukses di mata manusia, tapi kosong dalam pandangan akhirat. Karena itulah banyak orang yang merasa hampa, meskipun semua indikator dunia menunjukkan keberhasilan. Mereka kehilangan ruh dari tujuan hidup itu sendiri. Allah ingin manusia mengenalnya, mencintainya, dan patuh kepadanya. Inilah makna terdalam dari pengabdian. Dan saat seseorang benar-benar menyadari bahwa dirinya hanyalah hamba, bukan pemilik hidupnya sendiri,
maka lahirlah ketundukan yang membawa kedamaian sejati. Dia tidak lagi memberontak terhadap takdir, tidak resah mengejar pengakuan dunia. Inilah mengapa orang yang paling bahagia bukan selalu yang paling kaya atau paling terkenal, tapi yang paling sadar bahwa hidupnya untuk Allah. Mereka menemukan makna dalam setiap ujian, ketenangan dalam setiap pengorbanan, dan harapan dalam setiap ketaatan. Kita bisa memilih jalan hidup yang kita suka, tapi jika tujuan akhirnya bukan Allah, maka kita hanya akan lelah di dunia dan menyesal di akhirat. Sebaliknya, siapapun yang menjadikan pengabdian kepada Allah sebagai poros hidupnya, maka seluruh semesta akan menjadi jalan baginya menuju kedamaian yang abadi. Hidup sebagai ujian. Bayangkan kamu sedang ikut ujian di sebuah ruangan. Di depanmu ada soal-soal yang sulit. Di sekitarmu ada orang lain juga sedang mengerjakan soal masing-masing. Kamu tidak boleh menyontek, tidak boleh bertanya, dan hanya punya waktu terbatas. Kamu harus serius karena nilainya menentukan masa depanmu. Begitulah hidup ini dalam pandangan Al-Quran. Allah tegaskan dalam surah Al-Mulk ayat 2, Allah yang menciptakan mati dan hidup untuk menguji kamu, siapa di antara kamu yang paling baik amalnya. Quran Surat Al-Mulk ayat 2. Artinya, hidup ini bukan tempat bersenang-senang sepenuhnya. Hidup adalah ruang ujian, dan setiap ujian punya nilai. Maka, siapapun yang memahami ini, dia tidak akan menyia-nyiakan waktunya. Dia sadar setiap detik adalah kesempatan untuk menambah amal. Ujian ini datang dalam berbagai bentuk. Ada yang diuji dengan kemiskinan, ada yang diuji dengan kekayaan, ada yang diuji dengan sakit, ada yang diuji dengan kesehatan, ada yang diuji dengan kehilangan, ada juga yang diuji dengan limpahan nikmat. Semua kondisi hidup, senang ataupun susah, adalah bentuk ujian yang harus dihadapi dengan sikap yang benar. Yang menarik dalam ujian kehidupan, yang dilihat bukan seberapa sukses seseorang secara duniawi, tapi seberapa baik amalnya, seberapa sabar dia saat sulit, seberapa bersyukur saat lapang, seberapa ikhlas dalam berbuat. Inilah yang membuat pandangan seorang mukmin berbeda dari orang kebanyakan. Ia tidak terpesona oleh dunia karena ia tahu dunia hanya tempat ujian, bukan tempat tinggal selamanya. Sayangnya banyak orang yang tertipu. Mereka menyangka dunia ini tempat pesta, maka ketika musibah datang, mereka panik. Ketika harta berkurang, mereka marah. Mereka lupa bahwa ini semua hanya ujian, dan ujian pasti ada akhirnya. Dalam ujian, kita tidak dituntut untuk sempurna, tapi kita dituntut untuk berusaha dengan jujur. Kita mungkin jatuh, kita mungkin lemah, tapi jika kita kembali kepada Allah, menyesal dan memperbaiki diri, maka itu sudah menjadi nilai kebaikan tersendiri. Bahkan, air mata tobat seorang hamba bisa lebih berharga di sisi Allah daripada 1000 hari kemewahan tanpa makna. Dengan memahami bahwa hidup adalah ujian, kita jadi punya arah. Kita tidak akan terlalu larut dalam sedih, karena tahu ini hanya sementara. Dan kita juga tidak akan terlalu terbang dalam senang, karena tahu ini bukan akhir cerita. Yang penting, bagaimana sikap kita di hadapan Allah saat ujian datang mengetuk pintu kehidupan. Menjadi khalifah di bumi, selain untuk mengabdi dan diuji, Al-Quran menyebut bahwa manusia diciptakan untuk menjadi khalifah di bumi. Kata khalifah dalam bahasa Arab berarti wakil atau seseorang yang diberi amanah untuk menjalankan sesuatu atas nama pihak yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, manusia ditunjuk oleh Allah sebagai pengelola bumi, bukan pemiliknya. Firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 30,
Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para malaikat, "Sesungguhnya aku hendak menjadikan seorang khalifah di bumi." Quran Surat Al-Baqarah ayat 30. Inilah salah satu tujuan agung penciptaan manusia, untuk memakmurkan bumi, menjaga keseimbangan, dan menegakkan nilai-nilai kebaikan. Sebagai khalifah, manusia dituntut untuk tidak merusak bumi, tidak menumpahkan darah tanpa hak, dan tidak menjadikan dunia sebagai tempat kezaliman. Menjadi khalifah bukan sekadar gelar, tapi tanggung jawab besar. Karena semua potensi yang Allah berikan, akal, ilmu, kekuatan, jabatan, akan dimintai pertanggungjawaban. Kita tidak bebas berbuat sesuka hati. Kita adalah wakil Allah, maka harus bertindak sesuai kehendaknya, bukan kehendak hawa nafsu kita. Tugas kekhalifahan juga mencakup bidang sosial, politik, ekonomi, dan budaya. Maka bekerja dengan jujur, memimpin dengan adil, menjaga lingkungan, membela yang tertindas, semua itu bagian dari misi kekhalifahan. Dan siapapun bisa menjalankan peran ini selama dia membawa nilai-nilai Allah ke dalam perbuatannya. Ironisnya, banyak manusia hari ini lupa peran aslinya. Mereka merasa dunia ini milik mereka sepenuhnya. Mereka merusak hutan, mencemari air, menindas sesama, mengeksploitasi tanpa batas, dan menyangka tidak akan dimintai pertanggungjawaban. Padahal, sebagai khalifah, peran utama kita adalah menjaga, bukan merusak. Kalau kita sadar bahwa kita hanya wakil, bukan pemilik, maka cara kita hidup akan berubah. Kita akan lebih bertanggung jawab, lebih rendah hati, dan lebih hati-hati dalam bertindak. Kita akan berhenti menganggap dunia sebagai tempat ego dibesarkan, dan mulai menjadikannya ladang amal untuk akhirat. Khalifah bukan hanya untuk para pemimpin negara. Setiap kita adalah khalifah dalam lingkup masing-masing, di rumah, di tempat kerja, di media sosial, bahkan di hati kita sendiri. Dan jika setiap individu mau memainkan perannya sebagai khalifah, dunia ini akan lebih damai, lebih adil, dan lebih diberkahi. Menjadi hamba yang bersyukur dan berpikir. Salah satu ciri khas manusia dalam Al-Quran adalah kemampuannya untuk bersyukur dan berpikir. Ini bukan sekadar kemampuan teknis, tapi bagian dari misi penciptaan. Allah ingin manusia hidup dengan kesadaran, sadar akan nikmat dan sadar akan tanda-tanda kebesarannya. Dalam surah An-Nahl ayat 78, Allah berfirman, "Dan Allah mengeluarkan kamu dari perut ibumu dalam keadaan tidak mengetahui sesuatu pun, dan Dia memberikan kamu pendengaran, penglihatan, dan hati agar kamu bersyukur." Quran Surat An-Nahl ayat 78. Perhatikan bagaimana Allah menutup ayat ini dengan agar kamu bersyukur. Artinya, syukur adalah tujuan, bukan sekadar reaksi. Kita diciptakan untuk menyadari nikmat, mengakui pemberian Allah, dan menggunakannya dalam kebaikan. Tapi syukur dalam Islam bukan hanya ucapan Alhamdulillah. Syukur yang sejati adalah menggunakan nikmat sesuai kehendak pemberi nikmat. Jika Allah beri kita waktu, maka syukurnya adalah mengisi waktu dengan amal baik. Jika diberi ilmu, maka syukurnya adalah menyebarkannya. Kalau diberi harta, maka syukurnya adalah berbagi dan tidak sombong. Di sisi lain, Allah juga banyak memerintahkan kita untuk berpikir. Berapa banyak ayat yang ditutup dengan kalimat seperti "Afala ta'qilun?" Tidakkah kalian berpikir? Atau "La'allakum tatafakkarun?" Agar kalian berpikir. Allah ingin kita merenung tentang penciptaan diri kita, tentang alam semesta, tentang akhirat, bahkan tentang sejarah umat-umat terdahulu. Orang yang berpikir akan melihat dunia dengan cara yang berbeda. Ia tidak melihat matahari hanya sebagai cahaya, tapi sebagai tanda
keagungan Tuhan. Ia tidak melihat kematian sebagai akhir, tapi sebagai pintu menuju kehidupan yang lebih kekal. Ia tidak hidup asal-asalan karena pikirannya tajam dan hatinya hidup. Sayangnya, banyak orang hidup dengan autopilot. Mereka makan, bekerja, bersosial, tapi jarang berpikir, dari mana semua ini datang dan kemana semua ini akan berakhir. Akibatnya, mereka tidak pernah bersyukur. Karena syukur itu butuh kesadaran. Dan kesadaran lahir dari perenungan. Jadi bagian dari tujuan hidup manusia menurut Al-Quran adalah menjadi hamba yang tahu diri. Sadar bahwa hidup ini penuh nikmat, dan nikmat itu harus direspons dengan syukur. Dan syukur hanya akan hadir jika kita mau meluangkan waktu untuk merenung dan berpikir. Jika kita hidup dengan syukur dan pemikiran, maka kita akan menjadi pribadi yang tenang, tidak rakus, tidak iri, dan tidak gelisah. Kita tahu apa yang kita punya, dan kita sadar apa yang belum pantas kita miliki. Itulah kunci kebahagiaan dalam hidup yang fana ini. Mengharap pertemuan dengan Allah, ada satu tujuan akhir yang sering dilupakan, padahal ia adalah klimaks dari seluruh perjalanan hidup seorang mukmin, pertemuan dengan Allah. Inilah cita-cita tertinggi yang disebut berkali-kali dalam Al-Quran, dan inilah yang seharusnya menjadi bahan bakar utama dalam setiap amal. Dalam surah Al-Kahfi ayat 110, Allah berfirman, "Barang siapa mengharap pertemuan dengan Tuhannya, maka hendaklah ia mengerjakan amal yang saleh, dan janganlah ia mempersekutukan seorang pun dalam beribadah kepada Tuhannya." Quran, Surat Al-Kahfi, ayat 110. Ayat ini menyebutkan dua syarat bagi mereka yang ingin bertemu Allah dengan wajah cerah, amal saleh, dan keikhlasan. Ini menunjukkan bahwa pertemuan dengan Allah bukan sekadar keinginan, tapi harus diupayakan dengan sungguh-sungguh. Pertemuan dengan Allah bukan sesuatu yang menakutkan bagi orang beriman. Justru itu adalah harapan. Sebagaimana Nabi Musa alaihissalam rindu mendengar firman-Nya. Sebagaimana Rasulullah shallallahu alaihi wasallam sangat merindukan saat kembali kepada kekasih sejatinya. Dan sebagaimana para sahabat meneteskan air mata, bukan karena takut mati, tapi karena ingin segera bertemu dengan Allah. Orang yang hidup dengan orientasi akhirat tidak akan mudah goyah. Ia tidak takut miskin, tidak resah dengan pandangan manusia, karena yang ia cari bukan dunia, tapi ridha Allah. Ia tahu dunia ini hanya jembatan menuju pertemuan itu. Maka ia perbaiki amalnya, ia bersihkan niatnya, dan ia jaga hatinya dari cinta dunia yang berlebihan. Cinta kepada pertemuan dengan Allah akan mengubah seluruh cara kita memandang kehidupan. Kita tidak lagi sibuk mencari pujian makhluk, tapi sibuk memperbaiki diri agar layak disambut oleh Allah. Kita tidak lagi sibuk menumpuk dunia, tapi sibuk menanam kebaikan yang bisa menjadi bekal di akhirat. Al-Quran juga menyebut bahwa orang yang takut akan hari pertemuan dengan Tuhannya akan menjaga dirinya dari nafsu dan keburukan. Dalam surah An-Nazi'at ayat 40-41, "Dan adapun orang yang takut kepada kebesaran Tuhannya dan menahan diri dari keinginan hawa nafsunya, maka sesungguhnya surga adalah tempat tinggalnya." Jika tujuan hidup kita adalah Allah, maka kita akan selalu punya arah meskipun dunia sedang gelap. Kita akan selalu punya harapan meskipun manusia mengecewakan, karena hati kita tertambat pada sesuatu yang kekal dan sempurna, yaitu Allah. Dan pada akhirnya, tidak ada yang lebih membahagiakan daripada saat pertama kali seorang mukmin melihat wajah Tuhannya di surga.
sebuah momen yang tidak bisa digambarkan dengan kata dan tidak bisa dibeli dengan dunia seisinya. Itulah klimaks dari semua amal, semua kesabaran, semua pengorbanan. Itulah puncak dari tujuan hidup menurut Al-Quran, bertemu dengan Allah dalam keadaan Allah ridha kepada kita. Sekarang, kita telah menyelami 5 tujuan hidup utama menurut Al-Quran. Mengabdi kepada Allah, menjalani hidup sebagai ujian, menjadi khalifah di bumi, hidup dengan syukur dan pemikiran, serta mengharap pertemuan dengan Allah di akhir perjalanan. Setiap poin ini bukan sekadar teori, tapi panggilan nyata bagi setiap kita yang mencari makna dalam hidup. Karena tanpa pemahaman ini, kita bisa mudah tersesat dalam kesibukan dunia yang fana, hingga lupa tujuan utama kita diciptakan. Ingatlah, hidup bukan sekadar untuk mencari kebahagiaan sesaat. Hidup adalah perjalanan menuju Allah. Dan perjalanan itu harus dilalui dengan kesadaran, tanggung jawab, dan harapan yang kokoh. Mulailah hari ini dengan menata niat. Jadikan setiap langkah sebagai ibadah. Hadapi ujian dengan sabar. Jalankan amanah kekhalifahan dengan penuh kejujuran. Bersyukurlah dalam setiap keadaan dan tanamkan dalam hati harapan kuat untuk bertemu dengan Allah dalam keadaan Dia ridha. Jika kamu merasa video ini memberi manfaat, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe agar lebih banyak orang mendapatkan inspirasi yang sama. Tinggalkan komentar tentang bagian mana yang paling menyentuh hatimu atau pertanyaan yang ingin kamu bahas lebih lanjut. Dan yang paling penting, ajak diri kita sendiri untuk selalu kembali pada Al-Quran sebagai petunjuk utama dalam menjalani hidup. Karena di sanalah kita menemukan jawaban sejati atas pertanyaan paling mendalam. Aku hidup untuk apa? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.